bagaimana? Sudah tuntas menyimak sistem reproduksi pada tumbuhan? Kalian yang ada di tahap ini berarti telah menyelesaikan tantangan dari Ustadzah, yaitu mengisi soal-soal pada Google Form yang telah Ustadzah lampirkan. Dan berhasil mengklik link ini sehingga dapat berjumpa dengan Ustadzah melalui video kita, yaitu sistem reproduksi pada hewan. Lantas, apa saja sih sistem reproduksi yang dimiliki oleh hewan? Karena hewan itu kan tentunya bermacam-macam. Nah, kita akan temukan jawabannya di pembelajaran IPA kali ini. Selamat menyimak videonya. Jangan lupa cantumkan di kolom komentar nama dan nomor absen kalian sebagai bentuk absensi. Selamat menyaksikan anak-anakku. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi pada hewan tentunya dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi seksual dan sistem reproduksi aseksual. Apa itu sistem reproduksi seksual? Sistem reproduksi seksual tentunya melibatkan dua alat kelamin, yaitu jantan maupun betina. Kalau manusia sudah tentu ya nak tergolong sebagai reproduksi yang seksual. Karena tidak ada manusia yang hemafrodit. Apa itu hemafrodit? Hemafrodit itu punya dua kelamin, yaitu jantan maupun betina. Adakah hewan yang memiliki dua kelamin? Ada. Apa itu? Cacing contohnya. Nah, sistem reproduksi seksual ini terbagi menjadi dua, yaitu internal maupun eksternal. Maksudnya apa Ustadzah internal dan eksternal? Maksudnya adalah pertemuan antara sperma dan ovum. Jika internal maka di dalam tubuh induknya, tetapi jika eksternal maka di luar tubuh induknya. Biasanya sistem reproduksi secara internal maupun eksternal ini dalam perkembangbiakannya dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, ovovivipar. Nah, Ustadzah Miftah yakin kalian tentu sudah sangat paham apa perbedaan dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar karena kalian telah mempelajarinya di tingkat sekolah dasar. Ovipar tentunya adalah sistem reproduksi hewan dengan cara bertelur, jika vivipar dengan cara melahirkan dan ovovivipar dengan cara bertelur dan kemudian dari telur tersebut menetas di dalam tubuh induknya dan dikeluarkan. Oke, untuk internal dan eksternal, untuk ovipar dan ovovivipar dan juga ovovivipar kita bisa cek contoh-contoh yang Ustadzah berikan melalui gambar-gambar berikut. Nah, sekarang kita akan menyimak gambar-gambar yang sudah berikan dan kita akan mengidentifikasinya. Yang pertama yaitu reproduksi seksual secara eksternal. Agar kalian lebih memahami, maka Ustadzah di sini sertakan gambar anak-anakku. Jadi bisa kita cek ya nak. Yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara eksternal adalah sperma dan ovum dari hewan ini bertemu di luar tubuh induknya. Kemudian sperma dan ovum tersebut berkembang biak menjadi organisme baru pun di luar tubuh induknya. Kita bisa lihat di sini, contohnya adalah katak. Sperma dan ovum pada katak bertemu di luar tubuh induknya melalui media air, maka dari mulai zigotnya katak kemudian dapat berkembang menjadi individu baru. Nah, ini yang dimaksud dengan reproduksi secara eksternal. Begitu juga dengan ikan. Sperma dan ovum pada ikan bertemu di luar tubuh induknya, membentuk telur, kemudian membentuk ikan-ikan kecil sampai menjadi ikan-ikan dewasa. Tapi tenang saja, Allah juga membekali hewan-hewan ini insting atau naluri, sehingga biasanya walaupun anak-anak mereka atau anak-anak hewan ini berada di luar tubuh induknya, tetapi mereka tetap memiliki insting yang kuat untuk melindungi anak-anak anak-anaknya. Nah, kita lanjutkan untuk ayam maupun kucing. Untuk ayam, tentunya kalian tahu proses perkembangan ayam dengan apa anandaku? Betul sekali, dengan cara ovipar. Kalau untuk kucing, benar dengan cara vivipar.
Nah, maksudnya di sini Ustazah komparkan jika katak dan ikan adalah secara eksternal proses pembuahannya, maka ayam dan kucing ini merupakan pembuahan secara internal atau di dalam tubuh induknya. Telur yang masak, bertemunya sperma dan ovum sampai telur yang masak di ayam pun terjadi di dalam tubuh betina. Sampai pada usia tertentu telurnya harus dikeluarkan, kemudian telur itu dierami dan menetas menjadi individu baru. Begitu pula dengan kucing. Kucing berkembang biak secara vivipar ataupun melahirkan. Setelah melakukan proses perkawinan dengan kucing jantan, maka embrionya atau janin ini pada kucing akan berkembang biak di kucing yang betina. Setelah itu sampai pada waktu tertentu kucing ini akan melahirkan anak-anaknya. Pun sama seperti manusia melalui proses persalinan. Lalu bagaimana untuk perkembangbiakan secara ovovivipar? Ustazah Miftah akan memberikan kalian video untuk mengetahui bagaimana perkembangbiakan secara ovovivipar, karena menurut Ustazah penting bagi kalian memahami agar tidak terjadi kesalahan konsep dalam memahami perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Simak videonya ya anandaku. Nah, video ini diambil dari channel YouTube IPA Official. Biasanya kalian mengidentifikasi proses ovovivipar ini dengan bertelur dan melahirkan. Padahal ovovivipar yang dimaksud adalah satu individu organisme bertelur di dalam tubuhnya kemudian mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya adalah ular seperti yang ada di video ini. Ular bertelur di dalam tubuhnya, kemudian setelah telur itu menetas, dia mengeluarkan anaknya melalui proses melahirkan. Selaput hijau yang berada pada ular merupakan selaput-selaput yang menunjukkan bekas perlindungan dari cangkang telurnya. Jadi seperti itu ya anak-anakku yang dimaksud dengan perkembangbiakan ovovivipar. Anandaku sudah paham mengenai perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, ovovivipar dan juga secara internal maupun eksternal. Kali ini kita akan membahas mengenai reproduksi hewan secara aseksual. Loh Ustazah, aseksual berarti tidak melakukan perkawinan ya? Ya benar sekali, bukan cuma tanaman yang dapat melakukan perkembangbiakan secara aseksual, tetapi hewan pun dapat melakukan perkembangbiakan secara aseksual. Menarik kan? Karena tentu kita tahu jenis-jenis hewan pun di dunia ini dari mulai dasar laut sampai di yang bisa terbang tinggi itu memiliki berbagai macam. Yang tentunya perkembangbiakannya pun bermacam-macam. Apa yang sudah sampaikan di sini tentu saja sangat sedikit. Untuk itu kalian perlu berliterasi untuk tahu berbagai macam jenis perkembangbiakan pun dapat melakukan sistem reproduksi secara aseksual. Apa saja sih? Kita simak yuk. Yang pertama yaitu membelah diri. Oh, berarti hewan bisa membelah diri ya, Us. Nah, membelah diri ini kemampuan yang dimiliki oleh hewan tingkat rendah. Nanti kita cek, tenang saja. Kemudian fragmentasi. Setelah itu partenogenesis dan tunas. Tentu yang Ustazah Miftah bahas di sini sangatlah sedikit. Masih banyak tipe-tipe perkembangbiakan hewan yang lain. Untuk itu penting bagi kalian berliterasi, membuka buku ataupun literasi digital dengan searching ataupun bisa membuka pengetahuan-pengetahuan di sumber-sumber belajar yang lain untuk mengetahui berbagai macam reproduksi pada hewan. Langsung saja ya nak, kita simak yang pertama yaitu membelah diri. Wah keren dong Ustazah, kalau hewan itu dapat melakukan pembelahan diri ya tentu keren sekali. Hewan yang dapat melakukan pembelahan diri yaitu amuba. Kita bisa cek satu sel di amuba ini kemudian dapat membelah menjadi dua. Setelah itu dapat membelah menjadi dua bagian yang terpisah. Tadi masih bergandeng ya, di angka nomor 2 itu masih terlihat bergandeng. Kemudian sudah terpisah, keempat sampai kelima mulai membentuk dua individu baru. Akhirnya yang keenam
benar-benar terputus dan membentuk dua individu baru. Artinya membelah diri ini dalam amuba dari satu individu, dia dapat menjadi dua individu yang baru. Wah, keren ya amuba ini. Amuba ini termasuk hewan tingkat rendah, anandaku. Tentu tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, perlu kita lihat melalui mikroskop. Kemudian ada yang lebih keren nih, yaitu membelah diri yang dapat dilakukan oleh cacing planaria. Bisa kita lihat di gambar ya. Ini merupakan satu gambar cacing planaria. Lucu ya nak bentuknya. Kemudian cacing planaria ini dapat memutus menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, kemudian bagian ekor, dan bagian badannya. Untuk bagian kepala dapat tumbuh badan maupun ekor. Untuk bagian ekor dapat tumbuh badan maupun kepala. Sehingga tidak perlu melakukan perkawinan, cacing planaria ini dapat menghasilkan satu individu baru yang mulai dari satu individu menjadi 2 individu. Nah, jangan sampai salah ya. Yang paling banyak salah konsep di sini adalah bingung membedakan bagaimana membelah diri secara yang dilakukan amuba maupun membelah diri yang dilakukan oleh cacing planaria. Tentu berbeda. Jika tadi membelah diri yang dilakukan oleh amuba di sini adalah satu individu yang kemudian selnya membelah menjadi 2 dan menghasilkan 2 individu. Tetapi kalau yang dilakukan oleh cacing planaria adalah kepala pada cacing planaria dapat tumbuh menjadi badan dan ekor, sedangkan ekor cacing planaria dapat tumbuh menjadi badan maupun kepala. Berarti badannya tidak bisa, hanya kepala dan juga ekornya. Kok bisa Ustazah? Nah, karena kepala dan ekor pada cacing planaria ini nak diciptakan Allah untuk dapat terus bertumbuh, untuk dapat terus beregenerasi dan tidak bisa mati. Maka sampai membentuk satu badan penuh, barulah mereka sudah bisa menjadi individu yang utuh dan sel-selnya tidak beregenerasi lagi. Itu tadi perbedaan antara membelah diri pada amuba maupun fragmentasi atau pembelahan diri yang dilakukan oleh cacing planaria. Selain cacing planaria dan juga amuba, ada salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, An-Nahl, yaitu lebah yang memiliki keistimewaan. Lebah ini dapat tumbuh secara partenogenesis. Apa itu? Partenogenesis adalah di mana individu betina dari hewan tersebut, atau dalam hal ini lebah betina atau disebut ratu ya nak, dapat berkembang biak secara mandiri atau dapat menghasilkan anak ataupun keturunan secara mandiri. Dimana bisa kita lihat pada gambar ini, lebah memang ada lebah yang betina dan juga lebah pejantan. Lebah betina biasanya disebut dengan ratu. Kenapa? Karena di dalam satu rumah lebah yang biasanya kita lihat hanya ada satu ratu, hanya ada satu individu betina. Maka dia disebut pemimpin di sana, disebut ratunya. Nah, sel dari lebah betina ini dapat menjadi 2, yaitu melakukan pembelahan secara meiosis. Satu selnya dapat langsung berlipat ganda menjadi sel individu baru, dan satu selnya dapat juga dikawini oleh lebah pejantan menghasilkan satu individu baru. Jadi jika ratu ini menghasilkan anak secara mandiri, maka anak yang dihasilkan yaitu merupakan lebah pekerja. Bisa jantan ataupun bisa betina. Berarti betina bisa jadi lebah pekerja. Iya, jika di sana terdapat lebih dari satu betina dalam satu rumah betina tersebut. Jadi di sini akan ada kompetisi atau persaingan. Kemudian jika dia menghasilkan satu sel lagi dan itu dikawini oleh pejantan, telah melakukan satu perkawinan dan menghasilkan individu baru, maka yang dilahirkan ini adalah lebah yang jika perempuan maka menjadi lebah ratu. Tetapi jika pejantan ya tetap menjadi pekerja. Seperti itu ya nandaku. Jadi lebah yang perempuan bisa tidak membutuhkan lebah yang pejantan untuk menghasilkan individu baru. Nah, menarik ya partenogenesis ini. Maka dari itu sepertinya karena lebah memiliki kemampuan yang menarik, sehingga lebah ini dalam Al-Quran dicantumkan dalam surat An-Nahl.
Setelah kita mengenal proses perkembangbiakan melalui membelah diri, fragmentasi, partenogenesis, nah yang terakhir kita kenal dengan tunas. Tunas ini dapat dilakukan oleh hydra ataupun dapat dilakukan oleh ubur-ubur atau obelia. Nanti Ustazah akan tampilkan gambarnya ya. Nah, bisa kita cek juga di slide ini bahwasannya tunas tidak hanya dimiliki oleh tumbuhan, tetapi hewan pun dapat berkembang biak dengan cara pertunasan. Dalam satu individu dapat menghasilkan satu bagian lagi di dalam tubuhnya yang jika bagian itu terpotong maka akan tumbuh menjadi bagian individu yang baru. Inilah yang disebut dengan tunas. Nah, untuk lebih memahami, kalian tentu dapat melihat gambar yang akan Ustazah sajikan berikut yang berisi penjelasan mengenai bagaimana sih tumbuhan itu dapat bagaimana hewan itu, bagaimana hewan itu dapat bereproduksi sama halnya dengan tumbuhan, yaitu melalui pertunasan. Silakan disimak. Tak terhingga, atau kita katakan abadi, yaitu ubur-ubur abadi, dengan nama latin Turritopsis nutricula. Coba kita bandingkan, berbeda dengan ubur-ubur lainnya yang jika telah dewasa akan jatuh ke dasar laut dan kemudian mati. Ubur-ubur abadi tidak. Seperti umumnya ubur-ubur abadi berkembang dari fase polip, yaitu bentuk tubuh yang menetap di dasar laut. Tapi setelah mencapai fase dewasa atau medusa, keistimewaan ubur-ubur ini adalah dia dapat memutar balik tubuhnya menjadi bentuk polip muda kembali. Kembali muda, wow! Proses ini dinamakan transdifferentiation. Polip muda tersebut kemudian akan berkembang kembali menjadi polip dewasa dan akhirnya akan melahirkan ubur-ubur kembali. Dan siklus hidup pun berulang. Dari siklus hidup berulang ini, maka masa hidup ubur-ubur ini bisa dikatakan abadi. Mana Nandaku sudah memahami sistem reproduksi yang ada pada hewan maupun tumbuhan. Nah, dalam hewan ternyata ada beberapa sistem reproduksi yang unik ya, yang mungkin sebelumnya tidak kita ketahui. Dengan belajar ini, kita jauh lebih memahami bahwasannya Allah menciptakan hewan maupun tumbuhan dengan bekal sistem reproduksi yang beraneka ragam. Sebagai bentuk rasa syukur, kita wajib bersemangat dalam mempelajarinya. Untuk hewan ini Ustazah menukil dari surat An-Nur ayat ke-45. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Memang yang kita pelajari hari ini, baik itu reproduksi tumbuhan dan juga reproduksi hewan, sangat membuktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah itu amazing, bisa menciptakan segala bentuk hewan beraneka ragam, segala bentuk tumbuhan beraneka ragam, dengan membekali hewan dan tumbuhan tersebut melalui sistem reproduksi. Kalau manusia tentunya kemarin kita telah mempelajari, Allah pun sudah menerangkan di Al-Quran. Tetapi untuk hewan dan tumbuhan ini tidak kalah dijelaskannya pula di dalam Al-Quran. Maha suci Allah ya nak dengan segala firman-Nya. Setelah ini kalian akan mengerjakan latihan soal yang Ustazah berikan di Google Form. Silakan dikerjakan dan apabila ada pertanyaan silakan menghubungi Ustazah secara langsung. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa menambah pengetahuan melalui yang Ustazah sampaikan tadi. Kita akhiri dulu ya dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.